Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudara semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat bahwa orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah engkau ya Ummul Mukminin, begitu ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Kemudian beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah saat datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, dan kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu
agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena saat ini sesungguhnya aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah semakin penasaran. Lalu, apalagi yang diserukan oleh ruh? Ya Rasulullah, tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas. Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku. Papar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah bertanya lagi, lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah rasa sakit yang dirasakan oleh mayit. Semoga ini bisa jadi renungan untuk kita semua. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.